Ini biarin. Halo, tes, tes, tes. Halo, tes. Ada suaranya? Ada. Suaranya kedengeran nggak, Bang? Ada, jelas, jelas, jelas. Oke. Oke. Kak Hanif, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa. Gimana kabarnya? Jamal nih. Oke, alhamdulillah luar biasa, Kak Hanif. Walaupun mungkin kita sedikit telat ya dalam Ya. sharing session hari ini, tapi semangat kita harus tetap membara karena judul yang kita bawa bukan judul yang main-main. Mengukir prestasi, tinggalkan jejak berarti. Dengan diadakannya judul mengukir prestasi, tinggalkan jejak berarti, memiliki harapan bahwa ketika kita nanti setelah lulus dari Universitas Ibnu Khaldun, kita memiliki legacy, memiliki jejak yang insya Allah bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Nah, sedikit karena memperkenalkan diri antum ke Hanif. Kak Hanif, nama lengkap beliau adalah Hanif Hidayatur Rahman, tempat tanggal lahir Bogor 18 Oktober tahun 1999. Dan sekarang Bang Hanif kelihatannya lagi sibuk di kantor Polkom di bagian IT. Sorry. Lanjut. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong seputar prestasi nih tentang judul kita hari ini di malam hari ini. Nah, itu dari kita sebagai mahasiswa dan termasuk diri Ana sendiri itu pengen tahu banget gitu perjalanan Kak Hanif bisa menuju menjadi wisudawan terbaik di Universitas Ibnu Khaldun itu bagaimana perjalanannya, lika-likunya, jatuh bangunnya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang udah bisa join ya malam ini. Alhamdulillah, terima kasih juga telah diundang ya. Sebenarnya di sini kita sharing session ya, bukan mau ngajarin atau apapun. Oke. Tapi kita di sini sama-sama belajar. Termasuk Anda juga masih dalam tahap proses pembelajaran gitu. Karena yang namanya belajar itu dari buayan hingga liang lahat gitu. Gak ada habisnya. Tadi udah sempat ya sedikit terkait dengan profil Ane. Alhamdulillah di UIK ini jatuh bangun ya pasti ada ya, cuman kalau dilihat flashback dari sebelum-sebelumnya ternyata bisa loh sampai kayak gini. Nah, yang perlu kita ketahui yang pertama bahwa kampus itu bisa diibaratkan sebagai wadah ya. Maksudnya apa? Jadi kampus itu cuman wadahi gitu, yang mengisi wadah itu ya kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau dulu pernah cerita ya, Ane itu sebelumnya belum pengen masuk UIK gitu. Pasti ya, namanya gengsi, namanya itu pasti ada tuh. Pengen masuk PTN negeri ya, perguruan tinggi negeri gitu. Pokoknya di mana aja. Ane itu kurang lebih sekitar 7 PTN itu daftar semua. Dan nggak ada yang lolos. Udah Ane cobain semua lah. Baik itu ujian mandiri, ujian SBM-nya, utul, terus macam-macam lah. Itu udah Ane cobain gitu. Dan apa namanya, hasilnya nggak ada yang diterima gitu ya. Dan itu. Terus habis itu ya tiba-tiba ya Ane masuk ke UIK itu ya nggak ada rasa semangatnya, kayak biasa aja. Tinggal masuk, belajar tinggal belajar, tinggal ngikutin alur kayak ngikutin arus gitu lah di awal itu. Nah, sampai yang kalau di UIK kan ada ta'aruf ya biasanya ya. Ta'aruf UIK itu Bang Aziz kalau Jamal kenal tuh
dia pernah bilang kampus itu sebagai wadah. Itu belum mengerti maksudnya wadah itu apa sih. Ternyata yang harus ngisi sendiri itu kita sendiri. Kalau dari jenis-jenis mahasiswa kan banyak ya, Mal ya. Tipe-tipe mahasiswa tuh. Itu ada yang mahasiswa tuh dia kuliah kupu-kupu gitu, kuliah pulang, udah beres kuliah langsung pulang gitu. Ada juga yang kuda-kuda, kuliah dagang, macam-macam lah. Ada yang kura-kura juga, kuliah rapat. Nah itu nggak bisa disamaratakan gitu. Tapi yang pasti bahwa di kuliah ini kita berproses gitu. Ibarat wadah ya kita sendiri yang ngisi gitu. Tergantung dari apa yang kita tempuh di pendidikan sebagai dalam tanda kutip tuh mahasiswa gitu. Itu gambaran singkatnya yang pertama nih masuk kuliah gitu, Mak. Gitu. Dan aneh masuk kan masuk Fakultas Teknik dan Sains prodi Teknik Informatika. Dan aneh nggak tahu sebenarnya informatika itu apa. Terus aneh ya kayak asal masuk gitu. Dan ternyata di situ aneh itu berproses gitu. Istilahnya kalau misalnya bisa dibilang aneh itu tersesat gitu. Tersesat di jalan yang benar. Dalam tanda kutip ya. Maksudnya dari situ ternyata nih wawasan aneh itu terbuka lebar di sana. Gitu. Nah, tadi dari tipe-tipe mahasiswa yang ada, jadi yang harus berproses kan kita sendiri gitu. Nah, di mana mahasiswa yang baik itu adalah mahasiswa yang bukan harum dari nama kampusnya, itu melainkan mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang dapat mengharumkan nama kampusnya. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Kan kadang itu tuh lihat ada anak dalam tanda kutip PTN negeri gitu, ada anak IPB, ada anak UI, ada anak ITB gitu-gitu. Nah itu yang harum sama nama kampusnya gitu. Nah kita dibalik harus bisa balik gitu. Jangan kita harum karena nama kampusnya, tapi yang harusnya kita yang mengharumkan nama kampus gitu. Mindsetnya ubah berarti ya Bang ya. Kita Ubah, bisa betul gitu. Nah terus ya kayak biasa lah semester awal tuh aneh ikut belajar semester 1, semester 2 itu sambil dagang juga tuh aneh tuh dagang ya sampai malam pulang kuliah dagang gitu. Terus ya besoknya nyiapin kuliah lagi gitu. Nah, sampai di semester 4 ini baru aneh sadar gitu, wah ini kalau misalnya aneh kayak itu udah mulai masuk COVID juga tuh kan. Aneh salah satu alumni COVID juga ternyata nih. Tapi alhamdulillah wisudanya bisa offline juga. tahun kemarin. Kenapa? Tahun kemarin Abang ya lulusnya. Iya pas 4 tahun itu 4 tahun. Nah dari situ aneh udah mulai coba cari lomba-lomba gitu, kegiatan-kegiatan, terus juga banyak di situ aneh di tempat tuh, termasuk masuk ke dalam organisasi kemahasiswaan di UIK. Gitu. Sempat jadi P2UM universitas itu yang istilahnya KPU-nya Indonesia lah gitu. Cuman ini namanya P2UM. Gitu. Nah, tapi yang harus digarisbawahi bahwa harusnya ini ada beberapa quotes yang aneh buat, bukan aneh buat sih, aneh kutip lah itu dari peribahasa Cina gitu. The gym cannot be polished without friction, nor man perfected without trials. Itu permata itu nggak akan bisa dipoles tanpa gesekan gitu. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan gitu. Orang kalau misalnya mau sukses ya harus nyobain lika-liku, seluk-beluk, susah jatuh bangun, itu harus bisa dirasain gitu. Yang namanya keluar dari zona nyaman ya harus bisa lah gitu. Jangan sampai ya kita kuliah cuman sekedar kuliah doang gitu. Nah di semester 4 itu aneh udah mulai cari lomba-lomba gitu. Alhamdulillah dari 2018-19 itu udah ikut coba-coba terus. Cuman ya belum pernah berhasil lah gitu. Nah 2020, 21, 22 itu yang aneh lumayan dapat
dapetin prestasi-prestasi dari hasil dari belajarannya di kampus gitu. Cuman biasanya kan kampus harusnya emang kampus yang memfasilitasi ya gitu. Kampus itu biasanya kalau misalnya kita udah istilahnya dapat juara itu baru ditarik gitu. Ya, tapi itu nggak apa-apa, maksudnya buat jadi pembelajaran. Toh niat kita itu untuk mencari pengalaman gitu, ikut lomba-lomba, terus juga ikut organisasi gitu. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang sini ada maba gak sih? Atau semester akhir semua di sini? Ya teman-teman ya harus bisa bagi waktu gitu, mana skala prioritas ya teman-teman. Jangan sampai fokus akademik terus sampai lulus gitu. Tapi bergaul sama teman-teman gitu itu kurang. Atau bahkan sebaliknya, ada yang ikut organisasi, fokus organisasi terus akademiknya ditinggalin. Nah itu teman-teman harus bisa bagi waktu gitu. Gimana caranya bisa dibagi rata gitu, mana porsinya untuk kuliah, untuk belajar, mana porsinya untuk organisasi. Karena menurut Ane, organisasi juga sangat penting ya untuk mendukung kita buat berkembang itu organisasi itu. Nah makanya jangan sampai kita condong ke salah satu aja, kita harus bisa ngimbangin itu. Gitu Mal. Oke. Kita diskusi aja gini, jangan biar hidup. Ya biar hidup ya. Berarti memang idealnya, memang kadangnya kita mungkin terlalu fokus dengan satu hal gitu, sedangkan yang lainnya tuh terabaikan. Padahal kalau kita bisa manage waktu dengan baik, itu bisa kita optimalkan dari sisi organisasi, akademik, dan juga prestasi. Nah, Betul. itu biasanya kan kalau misalnya seseorang melakukan sebuah tindakan, apalagi ini kaitannya dengan sebuah prestasi, menjadi mahasiswa terbaik di universitas itu bukan sebuah pencapaian yang main-main, itu pasti ada ikhtiar, ada usaha yang dilakukan Bang Hanif. Nah, itu pasti ada landasan, ada motivasi yang membuat Bang Hanif terus bergerak, Bang Hanif terus mencari ilmu, dan juga tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi mengembangkan lagi ilmu itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sebuah kontribusi. Nah, itu apa sih motivasi yang ada di Bang Hanif sehingga Bang Hanif tuh gigih terus memberikan kontribusi sehingga bisa menjadi mahasiswa terbaik, bisa belajar, bisa berorganisasi, dan juga tentunya sebagai seorang mahasiswa tentunya yang nanti akan jadi kompetisi di dunia kerja. Itu apa sih motivasi terkuat dari Bang Hanif? Boleh di-spill Bang? Ini barangkali bisa buat mahasiswa. Spill dikit nih. Kalau Ane sendiri ya emang punya moto hidup lah ya, istilahnya bisa dibilang moto hidup itu. Dan moto hidup ini nggak dipakai 1-2 orang, mungkin ada beberapa orang yang menggunakan moto hidup yang Ane pakai sekarang gitu. Jadi moto Ane itu, jika belajar adalah ibadah, maka prestasi adalah dakwah. Berarti gimana tuh? Iya, jadi sebenarnya yang namanya dakwah itu kita harus bisa jadikan poros hidup. Dakwah itu kan yang namanya dakwah itu menyebarkan kebaikan kepada orang lain gitu, ya kan? Nah harus dijadikan poros hidup. Maksudnya gimana poros hidup? Kalau misalnya ibarat roda gitu, kan di tengah-tengah itu ada porosnya ya. Nah jadi dakwah itu harus bisa dijadikan seperti porosnya roda itu. Nah di samping rodanya itu adalah kegiatan-kegiatan kita gitu. Kegiatan sehari-hari, entah itu belajar, entah itu usaha atau bisnis, atau itu kegiatan organisasi, itu semua itu harus dilandasi sama dakwah tengahnya gitu. Makanya dakwah itu tadi ya kadang kita suka dibilang apa sih, terlalu islami atau apa gitu. Tapi ya sebagai seorang muslim itu kita harus tahu juga tujuan hidup kita kan. Kita hidup di sini itu untuk apa, terus kita itu berasal dari mana dan kita akan kemana nantinya, itu kita
seorang muslim tuh harus punya jati diri seperti itu gitu. Banget. Nah, dari dorongan itulah ya, dari dorongan itulah yang namanya belajar adalah ibadah, prestasi itu bisa dijadikan dakwah gitu pada teman-teman. Ya, lebih mudah lah yang dijanjikan Allah akan mengangkat derajat suatu kaum gitu. Beberapa derajat ya. Itu bener banget gitu. Ya, bisa dirasakan lah gitu. Terus juga motivasi-motivasi yang lain, ada quotes kayak gini, Mal. Apa namanya? Lebih baik kamu gagal karena kamu mencoba daripada kamu menyesal karena tidak pernah mencoba. Gitu. Jadi ya kalau ada kesempatan ya coba lakuin lah gitu. Ada kesempatan jangan disia-siain. Kadang kan ada kesempatan ya malah lewat gitu. Nah, setiap ada kesempatan cobain gitu. Mungkin kalau perjalanannya dibalik selama kuliah itu ya ngerasain pulang malam bareng dosen gitu. Karena dosenannya di teknik itu kebetulan kayak bestie lah. Bisa diajak mabar bareng, terus ngerjain project bareng gitu. Sampai tengah malam, sampai pernah mau dikuncin sama satpam tuh. Jam 12:30 itu masih di kampus tuh. Ngebahas apa namanya buat proposal gitu, buat lomba deadline. Kan biasanya kita emang orang-orang deadline ya. Deadline ya. Pas waktunya masih ada, santai gitu. Tapi kalau udah deadline, langsung di-push gitu orangnya tuh. Tapi maklum lah. Ya mahasiswa harus bisa gitu. Gitu. Itu salah satu contoh aja. Gitu. Sampai sering ke rumah dosen, ngerjain project gitu. Dan alhamdulillah di teknik ini ya, apa namanya, ini juga bersyukur ya yang tadi dibilang, apa namanya, tersesat di jalan yang benar gitu. Ternyata emang teknik khususnya di informatika itu yang aneh rasain gitu, ini pengalaman pribadi aneh gitu. Banyak pengalaman, banyak relasi-relasi yang bisa Ana temuin sampai saat ini gitu. Kebetulan kan Ana habis apa namanya beres kemarin Desember wisuda, alhamdulillah sekarang udah kerja itu, dan kerjaannya itu nggak butuh pakai ijazah. Langsung orangnya itu langsung, ownernya itu langsung apa, direkturnya itu langsung rekrut itu. Ya alhamdulillah juga, itu mungkin salah satu keajaiban dari relasi. Makanya teman-teman tadi ya, jangan cuma hanya mengejar misalnya akademik aja gitu. Semua harus kita bisa imbangin gitu. Baik itu apa namanya, akademik, organisasi, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu. Dan mungkin buat teman-teman ya, apa namanya, kalau aneh kemarin tadi baru buka juga apa namanya, ada sheet atau ada kertas, lembaran kertas yang isinya itu target aneh, ternyata yang dibuat 2020 apa 2021 ya nih buat tuh. Pas aneh baca-baca lagi, ada ya kayak ini udah checklist. Ngerasa tuh kayak ini ternyata yang dulu aneh apa namanya rencanain ya. Dan ternyata emang pentingnya buat rencana tuh gitu. Planning ke depannya tuh harus kayak gimana. Mungkin nanti Jamal ada rencana nikah tahun berapa gitu, harus di planning tuh. Betul. Gitu. Atau misalnya ya rencana jangka pendek, planning jangka pendek atau sama jangka panjang gitu, 10 tahun ke depan mau apa gitu. Ini ada kertas nih 2021 gini, tulisan masih pada gini, lulus tahun 2022 gitu. Terus menjadi seorang programmer, terus juga menjadi public speaking yang handal gitu-gitulah. Pokoknya di sini kalau ngelihat wah kok ya sedikit demi sedikit, walaupun ada juga yang nggak sesuai ekspektasi di sini gitu. Cuman target aneh ini sampai tahun 2025 targetannya tuh. Ya itulah pentingnya buat target ya, buat supaya tahu tujuan atau visi hidup kita ke depannya. Itu penting tuh. Gitu, Mal. Apalagi sekarang ini baru awal bulan ya Bang ya, Januari. Biasanya lagi ngajak resolusi tahun baru. Iya, resolusi. Oh, tepat. Enggak, apa namanya, kalau misalnya akhir tahun tuh ada tuh. Awal tahun ya biasanya. Jadi akhir-akhir resolusi awal tahun. Iya benar-benar. Ya itu, jadikan momen-momen kayak gitu ya buat dongkrak hidup kita jadi lebih baik lah. Jangan cuma sekedar bahan aja.
betul. Nah, gitu. Oke, apalagi untuk kita punya target, biasanya kita jadi jelas kan arahnya mau kemana. Setidaknya kita tidak mengalir begitu saja. Ada tujuannya, Hmm. bener Bang Hanif. Tuh. Nah itu kan biasanya kalau kita ngomongin seputar kayak predikat mahasiswa berprestasi dan lulusan terbaik itu biasanya untuk mendapatkan suatu predikat itu ada kriteria nih, ada kriteria tertentu, ada alurnya. Nah itu gimana sih kita bisa memenuhi kriteria biar bisa mendapatkan predikat mahasiswa berprestasi, atau setidaknya kita berikhtiar bisa mengejar mimpi kita untuk meraih apa yang kita impikan. Itu gimana tuh alurnya, Hmm. Bang? Ya, ya, ya. Kalau masalah prestasi sebenarnya itu, kalau menurut Ane itu adalah hadiah ya. Maksudnya prestasi itu yang aneh pahamin itu, prestasi adalah perkalian antara ikhtiar dan doa gitu. Jadi sambil kita ikhtiar berusaha, sambil kita juga berdoa dengan maksimal gitu. Nah sehingga nantinya kalau misalnya emang itu apa namanya eh, Allah ridho gitu, Allah ridho, maka ya prestasi itu adalah hadiah kalau menurut Anda gitu. Terus kalau misalnya dibilang gimana caranya jadi mahasiswa terbaik gitu, itu sebenarnya justru tambahan beban ya, tambahan beban atau amanah gitu, amanah yang gimana caranya ini juga kan nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba dipilih tahun 2021 2021 itu dapat juga mahasiswa teladan kalau nggak salah gitu ya. Sempat juga aneh jadi perwakilan gitu, dan ini yang aneh nggak bisa nyangka sampai sekarang gitu, yang walaupun dulu aneh pengennya sekolah gengsi ya, PTN ya, pengen belajar pengen ke negeri lah pokoknya, gengsinya tinggi tuh ya, cuman masuk UIK ya udahlah masuk aja gitu. Nah, ternyata tadi dari harus dari diri kita sendiri yang bisa ngubah gitu, dan kita yang ngebuat harum nama kampus. Dulu Anda pernah di ada seleksi namanya MAPRES ya, itu ajang gengsinya universitas di Indonesia tuh, ada yang diadain LLDikti itu Kemendikbud gitu. Jadi prosesnya itu aneh diajuin di prodi terus ke fakultas gitu. Nah di situ ada beberapa kandidat gitu. Nah dari fakultas baru ke universitas gitu. Dari satu universitas itu ada masing-masing prodi gitu. Nah sampai ujungnya aneh dijadiin satu perwakilan dari kampus gitu. Nah dari situ ternyata lolos seleksi administrasi dan lolos sampai ke tingkat Jawa Barat 13 besar, masuk urutan ke 13 besar LL Dikti 4 itu Jawa Barat dan Banten tuh. Nah itu menurut Ane prestasi buat diri Ane sendiri gitu, dan kampus ternyata ya gitu baru pertama kali bisa lolos sampai Jawa Barat dan Banten. Nah sebelumnya biasanya administrasi aja belum lolos gitu. Nah itu sebuah kebanggaan buat diri Ane sendiri gitu. Itu prestasi, makanya 2021 tuh apa namanya nggak tahu ya apa yang bisa jadi apa namanya patokan jadi mahasiswa teladan atau gitu. Nah cuman yang 2022 Desember kan Ane lulus juga kan, terus tiba-tiba kepilih jadi mahasiswa terbaik se-universitas. Itu kaget juga, Ane nggak nyangka, dan nggak ada harap kayak gue harus jadi mahasiswa terbaik atau itu, nggak ada sama sekali gitu. Nah kan Ane juga bingung, ininya apa sih, apa namanya kriteria atau kenapa bisa jadi gitu. Nah sempat nyari-nyari juga, ternyata emang di SK rektor, surat keputusan rektor, di surat keputusan rektor itu ada itu dibuat bulan Juli 12 Juli 2022, itu SK tentang kriteria penerima penghargaan mahasiswa teladan berprestasi gitu. Nah yang Ane baca-baca dari sini ini apa namanya menggabungin dari SK yang tahun 2021 tentang pedoman seleksi pemilihan mahasiswa teladan di lingkungan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Yang Ane garis bawahi di sini ada
3 poin yang teman-teman kalau misalnya pengen nih jadi mahasiswa terbaik, apalagi se-universitas, siapa yang nggak mau coba? Minimal ada 3. Ternyata setiap kita buat prestasi itu ada poin-poinnya gitu. Jadi poin untuk prestasi itu ada 2, dibagi 2 gitu. Ada yang sifatnya itu internasional, ada yang nasional. Itu dari yang akademik dan non akademik gitu. Yang akademik itu yang ada internasional, ada yang nasional. Poinnya itu bobotnya 3, jadi ada bobot-bobotnya tuh. Kalau yang nasional itu bobotnya 2. Nah, sementara prestasi yang non akademik itu yang internasional, skala internasional itu poinnya 2, bobotnya 2, sama yang nasional itu bobotnya 1, itu yang non akademik itu. Jadi yang pertama itu dinilai dari akademiknya, dari prestasinya. Prestasi akademik dan non akademik itu ada poin-poinnya tuh gitu. Terus juga poin yang kedua itu ada dari IPK gitu. Jadi IPK juga mempengaruhi teman-teman dalam proses pemilihan mungkin ya, seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi itu. Nah, IPK itu biasanya kalau cum laude itu kan 3,5 sampai 4 lah gitu. Nah, itu poinnya itu dikali 2 itu. Teman-teman biar pada tahu juga nih, nanti ada SK-nya sebenarnya gitu, yang kadang ya dari kampus juga kan kurang informasi ya, apalagi ke mahasiswa langsung gitu. Mungkin nyangkut di fakultas kah, di prodi kah, kita nggak tahu gitu kan. Nah, tapi yang pasti ada ini dibuat dari bulan Juli. Tadi dilanjut. Poin pertama itu prestasi, yang kedua itu IPK, sama yang terakhir di sini ada poin dari hafiz atau hafizoh gitu. Al-Quran 30 juz itu dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah ya. Ini bobotnya 3 gitu. Nah, dari situlah nanti diakumulasiin poinnya, yang paling tinggi itu yang mana tertinggi gitu. Jadi emang udah ada SK-nya ternyata gitu, dibuat untuk persiapan seleksi gitu-gitulah. Tapi aneh nggak paham juga kan terkait dengan gimana cara perhitungannya gitu. Yang pasti ya kalau aneh sendiri ya tadi, kalau misalnya kita mencari apa namanya pengen menang ini, pengen menang itu ya enggak, tapi proses aja yang harus ditekunin terus gitu. Tadi prestasi adalah perkalian antara proses atau ikhtiar dengan doa. Itu harus dibarengin tuh. Ikhtiar sambil doa, sama doa itu harus beriringan. Banget beriringan. Gak boleh salah satu aja Bang ya. Jangan lupa kan kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Gimana? Kalau satu doang jatuhnya bisa jadi kita punya prestasi, tapi kita ngedoa bisa sombong. Iya, jatuhnya bisa ria malah. Jadi ya salah satu kelebihan di kampus Islam itu ya, selain kita akademik juga dapat, ya sakofah Islam juga pun dapat. Kalau kita serius ya. Tadi tergantung kita sendiri. Dan pergaulan juga itu sangat berpengaruh ya Bang ya. Sangat berpengaruh. Pergaulan itu bisa ngerubah gaya hidup orang, bisa ngerubah cara berpikir orang, itu dari pergaulan gitu. Nah, makanya kita apalagi mahasiswa kan yang namanya mahasiswa dari segala siswa. Maha itu kan yang paling tinggi tuh. Ya kan? Nggak ada siswa lagi selain mahasiswa yang paling tinggi. Nah, itu harus bisa memilah-milih mana lingkungan yang baik, mana yang kurang baik. Ya udah, ini kita berproses di kampus, khususnya di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Tuh. Itu Mam, lagi Mam. Mam lagi. Okay. Saya jadi ingat teman aneh namanya Humam, mirip ente aja Mal. Ya,
Dan karena waktu udah mau 40 menit ya, mungkin dari teman-teman nih mahasiswa yang mau tanya-tanya. Dan karena juga waktu sudah malam, jadi dibatasi saja dua penanya. Yang pertama boleh boleh langsung di kolom komentar mengajukan pertanyaannya, nama dan pertanyaannya apa. Boleh langsung. Dan dua penanya pertama insya Allah langsung bisa dijawab ya sama Bang Hanif. Ya, sambil menunggu pertanyaan aja mungkin ya. Nantinya nanya lewat mana tuh? Ya intinya proses aja sih yang harus di ini. Karena emang proses itu ya kalau misalnya kata guru aneh gitu, Satkarebet, proses Betul. tidak akan mengkhianati hasil ya sih. Betul banget. Ya walaupun misalnya ada miss juga ya, kita udah berproses tapi kok nggak ada hasilnya gitu. Ya mungkin proses kita yang kurang atau ada yang salah gitu. Ya, jangan disalahin quotes-nya. Kadang quotes yang wah salah nih quotes-nya nih, kita udah ikhtiar gitu, tapi hasilnya nggak ada. Gitu. Bener banget Bang Hanif. Jadi keinget waktu masa dulu ya masih sekolah. Nggak masuk banget sama Satkarebet ya bener. Dan Ya, mungkin ya, dari teman-teman ada yang mau menanyakan pertanyaan, terutama seputar prestasi di perkuliahan sebagai kita mahasiswa, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Oke, mungkin untuk mengisi teman-teman yang mau tanya, Anda mau nanya nih Bang Hanif nih. Kan selama siap. mahasiswa sih pasti ada tantangannya ya, ada godaannya gitu. Nah itu gimana sih Bang Hanif bisa mengatasi tantangan godaan-godaan yang ada terutama kayak fase mahasiswa kan masih anak muda lah ya, masih suka senang-senang, tapi kita bisa tetap punya prestasi, bisa fokus terhadap tujuan kita. Itu gimana tuh Bang? Maksudnya tantangan gimana nih? Banyak Godaan nih tantangan. godaan tantangan kita biasanya masa muda biasa kadang-kadang ya kadang foya-foya atau ya hal-hal yang biasa yang dimaklumi kan, yang untuk golongan tertentu yang kalau kita lakukan itu sebenarnya nggak produktif, bahkan bisa merusak masa depan kita. Nah itu bagaimana kita mengatasi itu di Iya, Bang Hanif? kalau Anda sendiri ya, itu pasti yang pertama itu pergaulan ya. Pergaulan emang dia uh, emang kita boleh bergaul sama siapa aja gitu, sama siapa aja ya. Tapi harus tahu juga yang kita lakukan itu atau pergaulannya itu membawa kebaikan atau keburukan gitu. Nah nanti dari situ kan kelihatan outputnya tuh apa. Selama kita bergaul tuh ngapain sih? Apa dapat gibah doang gitu? Apa dapat yang bermanfaat gitu? Ya sekali-kali boleh kita butuh refreshing juga kan gitu. Tapi jangan sampai kita lupa sama tujuan kita gitu. Termasuk tujuan kita kuliah di sini kan ya belajar ya, akademik ya. Jangan sampai kita fokus ke organisasi tapi lupa sama tujuan awal kita kuliah di sini gitu, untuk dapat gelar sarjana yang dimana situ harus bisa dipertanggungjawabkan atas gelar sarjana itu, atau yang D3 juga D4 gitu. Nah itu jangan lupa tujuan kita kuliah itu untuk belajar. Nah tapi kalau misalnya belajar terus gitu, jangan lupa ya kalau orang yang fokus akademik terus kadang untuk berbaur sama
masyarakat, berbaur sama apa namanya teman-teman sosial lah ya, bersosial itu kadang ada yang kurang karena emang fokusnya ke akademik. Nah, gimana caranya kita bisa ngimbangin tuh antara kita apa namanya bergaul sama orang atau berorganisasi ya, gimana cara kita membuat termasuk acara kayak gini kan, gini nggak mungkin nggak ujuk-ujuk langsung kita nge-live yuk gitu langsung masuk, nggak gitu kan, tapi terkonsep gitu dari mulai tadi kan ada temanya, ada acaranya, ada moderatornya, itu pasti apa namanya terstruktur gitu, maksudnya terorganisir gitu. Nah itu pentingnya organisasi gitu. Ya tadi kalau organisasi jangan lupa akademik, kalau akademik jangan lupa organisasi. Kalau aneh gitu ya. Tapi itu ya balik lagi ke teman-teman ya, karena tadi yang aneh sebutin tipe-tipe mahasiswa itu kan ada yang habis kuliah itu usaha gitu, atau banyak juga ada teman aneh yang beres kuliah itu langsung ngojek gitu, ngojek online gitu, ada juga gitu ya, macam-macam lah gitu. Oh, Pokoknya oke. pintar-pintar kita apa namanya bisa memanage. Oke, pinter manage ya. Pergaulan sangat berpengaruh. Oke. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Fajri. Izin bertanya Bang, di semester berapa Bang Hanif bener-bener serius berkuliah? Karena di awal tadi Bang Hanif bilang awal masuk itu hanya ngalir atau ikutin alurnya aja gitu. Nah, ayo. Gimana Bang Hanif tanggapannya? Iya benar. Tadi kalau aneh kan ya kuliah di PTS ya, jadi ngikut aja dah. Dulu aneh mikirnya gitu tuh, kayak udahlah kuliah tinggal kuliah. Nah itu semester 1, 2 masih gitu tuh, jadi kayak IP IP aneh tuh kayak ya udah gitu, nggak mikirin IP, belajar tinggal belajar, ujian tinggal ujian gitu, nggak mikirin IP itu ya salah satu indeks apa namanya orang ibaratnya ya nilai ya di kita di kalau di sekolah tuh. Nah sampai di semester 4 tuh, di semester 4 kan mulai ada project-project dari mata kuliah gitu, dan ternyata ya lihat tuh IP ternyata penting ya. Nah ini semester 4 sampai 8 tuh udah mulai serius gitu, di situ apa namanya mulai bisa berkembang lah. Dulu ada juga ya istilahnya ya tadi habis kuliah beres nggak ada apa-apa balik, habis beres nggak ada kuliah apa namanya ya sempat dagang juga gitu, buka toko gitu-gitu, jadi ya sambil nyambi istilahnya, nggak bener-bener ya kuliah tuh ya udah tinggal kuliah gitu, kalau ada matkul masuk, kalau enggak ya nggak ke kampus gitu. Nah berubah dari semester 4 mulai masuk ada lab ya, kalau di teknik informatika itu ada peminatan, sampai di situ tuh sampai semester 8 itu lab aneh itu udah kayak rumah kedua di kalau bagi aneh ya, rumah kedua. Jadi balik ke rumah pertama itu ke kampus, ke rumah kedua gitu. Sampai pulang ya biasa jam 10 malam baru pulang gitu. Ya, ininya di lab gitu. Istilahnya jadi anak lab lah. Di lab ngapain? Ya walaupun nggak ngapa-ngapain ya tetap aja ke lab gitu. Itu saking kayak misalnya nggak ada apa-apa nih, nggak ada kegiatan, nggak ada ini, ya tetap ke lab gitu. Nah mungkin ya beda ya vibe-nya ya, vibe-nya di rumah sama di lab. Mungkin di lab yang awalnya nggak ngapa-ngapain, lihat teman lagi ngerjain apa gitu jadi ikutan. Ya gitulah, masing-masing orang tuh punya caranya sendiri dan nggak bisa disamaratakan harus jadi anak lab, harus ke lab terus atau harus ke kampus terus gitu, nggak bisa gitu. Tapi tetap ke porsi kita. Nah terus Oke, tadi ya itu mulai seriusnya ya, serius berkuliah gitu. Uh, berarti sama kayak hidup berarti ya Bang ya, ada up and down-nya, ada kadang-kadang kita di atas, kadang di bawah gitu ya, entah itu semangatnya atau sebenarnya. Bener banget. Ada waktunya futur, tapi jangan kelamaan. Oke. Karena waktu sudah mau jam 5, udah malam, mungkin satu pertanyaan terakhir dari teman-teman mahasiswa yang hadir di live mahasiswa IKA hari ini.
bisa menanyakan satu pertanyaan terakhir sebelum closing statement dari Bang Hanif. Dulu Bang Hanif sempat dagang pas kuliah, itu dagang apa tuh Bang? Dagang, ceritain ini kayak dulu aneh semester 1-2 itu dagang pisang nugget. Dulu lagi viral-viralnya tuh pisang nugget. Buka toko, terus juga sampai sempet 24 jam tuh tokonya tuh. Jadi aneh sambil buka tuh ya buka apa namanya Gojek sama Grab gitu. Sampai tuh sebenarnya itu kalau dilanjutin ya prospek juga gitu. Aneh tuh pernah jam 2 malam itu antrian Gojek tuh panjang tuh. Itu yang kadang aneh, ada ya jam segini orang mesen gitu. Ya itu jadi pengalaman buat aneh sendiri sih gitu. Sambil nyoba-nyoba gitu bisnis-bisnis kecil-kecilan tapi udah omset waktu itu udah lumayan gitu. Nah sampai ya tadi kita harus balik ke tujuan kita tuh kuliah untuk apa sih? Jadi ya sempat ditinggal dan sampai belum dilanjut lagi gitu. Gitu makanya tadi pentingnya tujuan sama target sih, harus buat target. Lulus Kapan lulus tuh harus ditarget juga kadang kan. Aneh kepancing gitu bisa lulus 4 tahun pas 4 tahun gitu ya, karena teman-teman di lab gitu kadang kan lagi nggak ada ngapa-ngapain di lab gitu, cuman teman ada yang ngerjain skripsi gitu, jadi ya ke trigger lah istilahnya, oh iya ngerjain skripsi juga nyicil gitu gitulah. Oke, sebelum closing statement dari Bang Hanif, dari teman-teman mahasiswa ada satu pertanyaan terakhir, boleh diajukan di kolom komentar. Gimana mam? Mam lagi. Oke. Mam. Oke. Ini pertanyaannya. Nah, oke. Ini pertanyaan lagi ada dari Muhammad Fajri 25. Satu lagi Bang. Apakah patokan yang Bang Hanif jadikan sebagai penyemangat berkuliah atau berproses sampai bisa jadi mahasiswa terbaik se-universitas? Mungkin role model atau sejenisnya. Bagaimana tak? Role model ya. Kalau dari aneh sendiri ya, mungkin masing-masing orang tuh ada role modelnya. Maksudnya gini, ada sisi keorganisasian yang bagus si orang ini, Anda coba belajar dari dia. Ada juga yang sisi akademiknya tuh bagus, Anda belajar dari dia. Lebih ke gitu sih. Dan termasuk misalnya cara mengatur waktu, misalnya Abi Ane sendiri gitu, dia bisa menyelesaikan kegiatan dalam waktu yang bersamaan. Nah gitu gitulah. Pokoknya banyak sebenarnya jadi panduan atau jadi patokan aneh buat penyemangat kuliah gitu. Nah di samping dosen aneh sih yang paling aneh kadang jadiin penyemangat, karena dia yang kayak istilahnya bener-bener suka nyemangatin, suka buat project bareng, suka buat proposal bareng gitu, sampai ya biasa buka puasa di tempat rumahnya gitu, sampai mabar bareng gitu, sampai 2:30 pagi juga pernah gitu. Kalau yang suka Mobile Legend gitu, itu main bareng tuh, udah bener full main. Tapi gitu, ada saatnya kita harus refreshing,
ada juga saatnya kita harus serius gitu, harus bisa bagi waktu. Jangan ya maunya senang-senang terus lah gitu, jangan ya tiap hari kerjaannya mabar gitu, nggak gitu. Karena emang biasanya kalau aneh sendiri gitu, kalau mumet gitu, atau kadang dosen aneh sendiri gitu, bro mabar yuk bro. Ini pada lagi diem kan, di chat, bro mabar yuk bro. Wah, ada gak tuh di kampus PTN yang kayak gitu? Ada, mungkin jarang ya. Tapi yang aneh dari pengalaman ini sendiri gitu, bro mabar yuk bro. Ada tuh yang kayak gitu. Jadi ya istilahnya jadi semangat juga gitu mau ngelakuin sampai proyekan bareng gitu. Anda pernah dapat nih satu eh, apa namanya kegiatan dari Kemendikbud ya, itu Talenta Inovasi Indonesia gitu, di mana nih dibiayain sama Kemendikbud gitu buat apa namanya ya, buat ada uang sakunya, ada lain-lainnya gitu. Nah, itu lumayan lah, 2 digit tuh udah dapat tuh buat Ane sendiri itu. Nah itu berkat dosen gitu. Jadi biasanya kalau Ane sendiri biasanya kalau project sambil diselingi ada uang saku gitu-gitu, nah itu jadi tambah semangat juga sih, ya gak sih, emang gak bisa dipungkiri kali ya. Apa yang kita kerjakan gitu ya, tapi nggak selalu ada apa namanya finansialnya gitu ya, tapi tadi tetap masuk ke apa tujuan hidup kita, terus berproses gitu. Apa namanya, prestasi itu adalah hadiah sebenarnya, atau titipan sih, lebih ke titipan. Jadi ya lakuin aja apa yang bisa kita ikhtiarkan sambil dibarengi dengan doa. Kalau balik ke moto tadi, jika belajar adalah ibadah, maka prestasi adalah dakwah. Udah sering diulang-ulang gitu, biar ngelekat gitu. Karena emang belajar ya nggak ada batas kan, nggak ada usia. Sampai kapan kita belajar ya terus akan berproses. Sampai sekarang juga nih, apa namanya, masih tetap belajar tuh masih kayak semakin kita belajar, ngerasain gak sih, semakin kita belajar itu semakin kita tuh bodoh banget gitu, nggak ada apa-apanya sama orang. Nah itu belajar yang benar. Nah justru orang yang baru belajar terus ngerasa ih baru gitu, itu udah yang apalagi udah ngerasa sombong, nah gitu doang ilmunya. Nah itu yang belajarnya itu sebenarnya kurang tuh, karena belajar yang benar gitu tuh, kita semakin belajar semakin kok banyak nggak taunya kita ya. Nah itu yang menurut aneh itu belajar yang bakal terus termotivasi untuk belajar gitu, nggak ada rasa cukupnya lah kalau belajar tuh. Itu jadi kalau patokan apa namanya, role model atau sosok orang yang bikin penyemangat tadi, misalnya dari sisi organisasi ada yang bagus kita ikutin gitu, dari sisi akademik ada yang bagus kita ikutin gitu. Kalau Ane sendiri kayak gitu. Oke, berarti memang masing-masing orang punya referensi yang berbeda ya Bang ya, termasuk diri. Dan emang sejatinya idealnya kita bisa mengenal diri kita dulu, baru bisa menyesuaikan dengan apa yang ada di lapangan, bisa menyesuaikan. Dan karena waktu sudah malam, itu sudah 50 menit lebih, mungkin bisa dari Bang Arif close statement. Dan oh ya, karena di WIKA ini dalam waktu dekat akan mengadakan ujian akhir semester, mungkin bisa menjadi penyemangat juga untuk teman-teman mahasiswa dalam mengerjakan UAS. Tanggal berapa? Bang? 16 Januari. 16 Januari ya lah. Ya teman-teman, selamat berproses ya di kampus tercinta kita gitu. Jangan lupa tadi, setiap kegiatan kita harus dibarengi dengan ikhtiar dan doa setiap usaha gitu. Jadikan dakwah itu sebagai poros hidup gitu, karena dakwah itu kan nggak cuman apa namanya, nggak cuman kita harus benar-benar dalam segi ceramah atau apa. Nah kita menyampaikan suatu kebaikan ke orang aja itu kan dakwah ya kan. Nah itu jangan lupa gitu. Terus juga buat teman-teman, dulu kalau Ane
pas masih kuliah itu cara buat belajarannya biasanya bikin satu lembar, isinya dari rangkuman yang awal kita belajar. Yang catatan aneh itu biasanya nggak pernah nyatet, malah pernah nyatet gitu, cuman nggak sesering teman-teman aneh yang rajin tuh. Jadi biasanya setiap UAS, karena UAS itu persenannya gede, jadi ya fokus di UAS gitu. Walaupun misalnya UTS ya kita kerjain juga. Nah di UAS itu poinnya gede, jadi fokusin di UAS. Karena biasanya buat satu lembar apa namanya sheet kecil gitu buat. Jadi kalau mau belajar udah tinggal lihat satu kertas itu aja, gitu. Nggak buka-buka catatan lain. Gitu. Itu semoga dipermudah ya buat teman-teman yang bakal UAS nanti. Terus juga paling closing statement ya, malah. Iya. Yang pertama, practice make perfect gitu. Ya nggak ada cara lain selain kita praktek gitu. Terus juga ya tadi teman-teman kuliah di UIK ini jangan cuma sekedar kuliah sayang gitu. Kita perlu juga berorganisasi gitu. Kita perlu juga mendalami keislaman kita gitu. Karena hidup nggak sekedar hidup. Kalau cuma sekedar hidup, monyet juga hidup gitu. Harus jadi pembeda gitu. Jangan disamain kayak monyet. Terus juga maksimalin nih kita yang teman-teman masih mahasiswa, maksimalin mengasah atau memaksimalkan kemampuan teman-teman sendiri, sukanya di bidang apa ya lakuin tuh. Terus juga cari relasi yang luas gitu. Ini relasi emang penting banget, karena dulu cuma dengar cari relasi itu buat apa sih gitu, belum ada kebayang apa namanya relasi itu bakalan sepenting ini loh nanti kalau teman-teman tahu tuh. Jadi misalnya ya termasuk misalnya punya teman-teman yang nyebar ke seluruh Indonesia. Jadi kalau lagi main kemana ada teman di situ kita bisa kontak gitu. Lagi di sini gitu. Kadang bisa numpang tidur gitu gitulah macam-macam. Nah itu salah satu inian relasi. Terus juga organisasi ya, keislaman terutama gitu. Dulu aneh sempat jadi menjabat juga ketua FKIM ya, Forum Kajian Islam Mahasiswa, itu 1 tahun, nah, lumayan. Nah itu buat nambah sakofah, gitu, buat teman-teman memperdalam Islam itu kayak gimana sih, gitu. Jangan cuman KTP doang yang Islam, gitu. Kadang ya kita KTP Islam, tapi nggak mau diatur sama aturan Islam ya. Kadang tugas kita nih untuk apa namanya bisa nyampein kebenaran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan masih banyak sih sebenarnya. Sama terakhir ya quotes dari Ane gitu. Bukan dari Ane sih sebenarnya, Ane kebanyakan nyolong-nyolong quotes juga gitu. Tapi yang ngebuat penyemangat lah, khususnya buat Ane pribadi gitu. Ini ada quotes dari Zawin. Kenal Zawin, Mal? Zawin Nur, bukan? Nah, ya kan sempat viral tuh kata-kata yang, jadi quotesnya gini, kesempatan tidak datang 2 kali, tapi kesempatan datang kepada siapa yang tidak pernah berhenti mencoba. Gitu ya. Dari situ ya udah, ada kesempatan ambil, ada kesempatan ambil. Nah dari situ Ane mulai berproses gitu. Walaupun misalnya Ane belum ngerti nih, belum bisa, tapi dari situ berproses, ada kesempatan, cobain gitu. Jangan ada di zona nyaman terus gitu, nggak bakal bisa berubah, susah buat berubahnya. Itu mungkin apa namanya closing statement dari Ane ya. Sebelumnya terima kasih teman-teman semua, khususnya yang penyelenggara juga, terima kasih ya udah bisa diundang buat sharing gitu. Di sini Ane bukan buat ceramahin teman-teman, tapi kita di sini belajar bareng, kita sharing bareng gitu. Sesuai ya apa yang pernah Ane lakuin, pengalaman gitu aja. Oke, baik Bang Hanif atas close statement-nya. Dan sebelum ke penutupan, kita ada sesi SS foto bareng. Kita foto bareng. Jadi teman-teman yang join di live IG Mahasiswa UIK boleh di on cam kan kameranya? Bisa on cam ya? Bisa on cam ya? On cam. Sudah juga ini. Instagram bisa ya?
Oh iya nggak bisa ya. Oh, nggak apa-apa deh. Kita berdoa aja nggak apa-apa deh. Oh, iya, iya, siap, 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 siap. Oke, Wahid, Isna yang salah. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang telah hadir di live Instagram mahasiswa LK dan juga pembicara kita yang sangat luar biasa, Bang Hanif Hidayatur Rahman atas atas kesempatannya bisa sharing session bareng Ana Jamal bin Nasar dan mewakili segenap tim dari mahasiswa LK. Barangkali ada kesalahan dan juga ya kekurangan yang ada pada diri Ana sendiri dan juga pada tim. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena keberkahan dan juga sesuatu hal yang pasti dan juga sempurna itu datangnya dari Allah dan manusia itu tepatnya salah. Itu saja dari Ana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya dan Waalaikumsalam. terima kasih dan Thank you, Jamal, teman-teman semua. Pamit ya. okay.